Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau sudah ada video ini berarti sudah ada Zain dan juga review film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Pernah denger gak sih? Ada 1001 buku masuk dalam daftar wajib dibaca sebelum kalian mati. Agak konyol emang sih. Tapi dari banyaknya buku-buku itu, beberapa udah aku baca. Dan rata-rata sih buku tentang hidup dalam tanda kutip, or anything. Nah, terus satu dari sekian banyak buku itu ternyata dibuat versi filmnya. Kisahnya tetap sama, tentang si kaya dan si miskin, si penguasa dan si pelayan. Tentang, intinya tentang kasta lah. Habis nonton ini langsung keinget lagi sama kalimat viral Nadine Amizah. Itu tuh musisi yang ada di podcastnya Deddy Corbuzier. Meski sebenarnya kalimat itu harus ditambah lagi ya kan, buat yang mikirnya agak dangkal. Kalau enggak konotasinya malah kayak rich is better than poor. Welcome to Kawan Review. Ini dia review singkat film The White Tiger. The White Tiger. Hey, udah ada kok di Netflix, cek aja. Film ini mengisahkan Balram yang diperankan Adarsh Gorav. Hidup di kampung kumuh dan miskin, Balram sejatinya anak yang pintar. Cuma kenyataan pahit. Kalau pendidikan tinggi, susah diraihnya. Lagi-lagi semua karena keluarga. Ketidakmampuan keluarga dan memang tuntutan hidup. Sampai akhirnya ada satu momen Balram berkesempatan bekerja jadi supir dari seorang anak mafia kelas kakap. Ada Ashok Sharma yang diperankan Rajkumar Rao dan juga istrinya Pinky Madam yang diperankan Priyanka Chopra Jonas, dan membawanya ke kenyataan hidup yang lebih bajingan dari yang dibayangkannya. Keputusan untuk nonton film ini tuh tepat banget. Terlepas kalian pembaca bukunya atau mungkin bukan, tontonlah kalau emang mau nabok muka kalian biar sadar. Coy. Jangan mau jadi miskin, kerja usaha. Ingat, pengen punya rumah sendiri kan? Pengen punya iPhone 12 tanpa jual ginjal kan? Film ini tuh bercerita dengan cara yang sama kayak bukunya, termasuk kutipan-kutipan di buku yang menarik juga kalau kalian pajang di dinding kamar atau di belakang kaca mobil, biar memotivasi diri gitu sih. Film karya sutradara Ramin Bahrani ini bisa dibilang project nekat di saat mencoba memvisualisasikan aib India tentang perubahan sosial di era modern India. Tentang kasta si kaya dan si miskin. Nah, sekarang ini hanya tinggal dua, kasta perut buncit dan kasta perut rata. Dan hanya ada dua nasib, nasib makan atau dimakan. Wah, ini kutipan yang ada di film ini dan di bukunya ya. Ini kutipannya keren loh. Tapi balik lagi, adaptasi film ini sukses juga karena ada peran besar Balram yang dimainkan Adarsh Gorav. Karakter ini bikin kita tuh kayak terjebak antara cinta dan benci ya. Cinta karena ambisinya buat bangkit dari label orang miskin dan akhirnya jadi pengusaha sukses kan. Kemudian benci karena semua yang diraihnya itu dengan tangan kotor. Tapi setidaknya The White Tiger versi film dan buku sama-sama menjabarkan perjalanan hidupnya. Mulai dari kehidupan di lingkungan kumuh dan miskin, kemudian terobsesi buat jadi pelayan orang kaya, which is dia jadi supir kan, hidup di tengah-tengah kelicikan penguasa tahta, sampai akhirnya tokoh ini bangkit melawan semua yang dilihatnya dan dirasainnya. Wow, Adarsh Gorav perannya sebagai Balram berhasil membawa kita itu ke dimensi waktu di situasi yang dirasakan ya pada saat itu. Gesturnya, ekspresifnya pada saat bermuka dua antara pengen ngelawan tapi harus tahu diri, lagi di bawah kuasa si kaya. Apalagi pas scene dia dipaksa jadi pelaku tabrak lari yang ternyata itu sebenarnya dibuat sama majikannya. Wow, menahan air mata, pengen marah rasanya tapi nggak bisa, nggak sanggup. Oh gila.
Pinky Madam yang diperankan Priyanka Chopra Jonas. Dibandingkan tandemannya sendiri itu lakinya Ashok Sharma yang diperankan Rajkumar Rao, perannya sebagai wanita Amerika mungkin turunan India kalau nggak salah sih ya. Ini jauh lebih baik. Tampil dengan screen time memang lebih sedikit, tapi totalitas bini Nick Jonas ini sih harus kuakui jempol. Dan yang ku notice dari semua pemeran di film ini yang bahasa Inggrisnya nggak kedengeran kayak Indian English, ya cuma si Priyanka Chopra. Aku bilang The White Tiger one of my favorite movie I ever seen. Serius. The White Tiger emang sepintas mengingatkan kita tuh sama film Parasite sama Joker, ya gak sih? Soalnya premisnya kan mirip-mirip nih. Atau mungkin lebih tepatnya Joker kali ya yang lagi main di film Parasite. Maybe I guess. Tapi balik lagi, sebaik-baiknya film tetap ada kekurangan. Film ini diawali narasi Balram yang sebenarnya agak boros durasi. Harusnya di awal bisa jadi first impression yang baik. Dialognya di beberapa momen terasa bertele-tele. Again and again, boros durasi. Jadi di scene-scene tertentu yang harusnya cukup krusial bisa naikin emosi, sayangnya amem di tengah-tengah momen itu. Beberapa peran khususnya supporting cast agak dangkal. Terlebih seperti yang gue sampaikan, supporting cast ya, bukan cameo. Which is karakter-karakter ini harusnya bisa kasih angle yang lebih luas untuk plotnya atau bahkan karakter utamanya sendiri. Dan yang terakhir, meski penuturan film ini kurang lebih sama dengan bukunya, cuma yang bisa kurasakan, mulai dari pertengahan ke akhir, nafas film ini tuh kayak mulai pelan-pelan ngos-ngosan. Nah, jadi aku nggak cukup menikmati. Meski performa acting pemainnya ya lumayan memuaskan. Dari plot emang udah jempolan banget sih. Syukurnya tata produksinya oke. Bukan yang layak dimegah-megahkan. Setidaknya film ini tuh mendeskripsikan visual yang apa adanya tentang kondisi kasta dan lingkungan pada saat itu. The White Tiger adalah salah satu film terbaik tahun ini, men. Serius sayang. Film ini tuh sama pedasnya kayak pas tahu bansos yang datang ke rumah bukannya uang dan sembako malahan ayam hidup. Emang bangke. Atau perempuan itu yang pas lagi sayang-sayangnya ternyata cuma dijadikan ATM berjalan. Curhat. Intinya film The White Tiger adalah film macan putih. Apaan sih anjing? Ya, kalau kan pengen nonton film drama dengan premis yang bagus, I highly recommend this movie. Tontonnya di Netflix. Again and again aku selalu bilang, jangan pernah ngelihat film itu dari genre-nya. Cobalah untuk menikmati genre berbeda, even itu drama kah? Karena pasti kalian akan menemukan keseruan yang lebih-lebih daripada film horor, even itu thriller or action. Ya kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.